Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Salal Farisi. Saya adalah guru fikih di MI Tarbiyatul Atfal Selatengah, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PBG Transformatif Kemenak batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon. Pada hari ini Kamis 08 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa-siswi kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah dengan materi WhatsApp menggunakan model pembelajaran kolaboratif, yaitu mengintegrasikan pendekatan discovery learning dan pendekatan feedback. Bagaimana videonya? Yuk kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Semangat. Kalau Pak Rizal tanya apa kabar hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allah. Coba Pak Rizal coba lagi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak semuanya, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita ke materi, seperti biasa kita akan memulai kegiatan kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau baca doa untuk hari ini? Coba siapa ya? Mbak Inis coba pimpin ke depan. Oke, yang lain berdiri, silahkan berdiri. Mari kita berdoa untuk hari ini, semoga pembelajaran yang kita laksanakan hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Ayo mulai Mbak Inis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin birahmatika ya arhamar rahimin amin. Selanjutnya kita sebelum ke pembelajaran juga Pak Rizal ingin menanyakan, ada yang dah hadir enggak pada hari ini? Siapa coba yang dah hadir? Siapa? Siapa lagi? Kemana itu? Hah? Sakit semua? Ya, sakit semua. Nah, tidak ada yang bepergian, tidak ada yang sakit semua. Oke. Jadi kita doakan kalau memang benar-benar sakit, kita doakan semoga yang tidak bisa hadir pada hari ini cepat sembuh kembali dan minggu depan bisa sudah bergabung dengan kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi, coba sekarang Pak Rizal mau bertanya ya. Ada yang pernah kehilangan sandal? Ada. Hilang di mana? Hah? Ada yang kehilangan pensil? Ada. Ada yang kehilangan tip X? Coba Pak Rizal ingin tahu, kalau kita kehilangan barang, ya, itu perasaannya gimana? Hah? Sedih, marah, apa lagi? Cuek, cuek, ya. Ada yang sedih, ada yang marah, ada yang cuek. Nah, Mas Jeffrey cuek itu karena
banyak uangnya. Hilang, beli lagi. Kalau yang marah kenapa? Kenapa harus marah? Karena ada yang mengambil tanpa izin, ya. Ada yang sedih enggak? Ada. Kenapa harus sedih? Karena hilang. Tapi kalau Mas Jibril enggak sedih, cuek aja. Nanti beli lagi. Ya? Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah kita akan membicarakan tentang perilaku mengambil barang milik orang lain. Ada yang tahu enggak namanya apa? Hah? Mencuri. Apa lagi? Maling. Ada lagi? Begal. Ya. Rampok ya. Mengambil barang milik orang lain itu banyak namanya ya. Ya, ada yang begal, ada yang rampok, ada yang mencuri, ada yang nyolong, ya. Macam-macam namanya. Nah, tapi untuk materi hari ini itu nanti akan ada namanya ya. Coba bayangkan ya, bayangkan bagaimana perasaannya kalau barang kita itu diambil orang. Coba dibayangkan. Ya, gimana kayak rasa kira-kira gimana rasanya? Marah ya, sedih ya. Oke. Nah, kita sekarang hari ini akan membahas tentang itu. Ya. Jadi ada teman misalnya mengambil pensil, mengambil penghapus, mengambil buku dan lain sebagainya. Ya. Tentu kalau itu adalah milik kita akan macam-macam perasaannya. Tadi misalnya Mas Jibril cuek, ya, ada yang marah, ada yang sedih. Nah, kita hari ini akan membahas tentang hal itu. Apa itu namanya? Oke, Pak Rizal buka slide dulu ya. Nah, ya. Namanya itu adalah ghasab. Apa? Ghasab. Ya. Mengambil barang orang lain. Ya. Tapi mengambil barang orang lain itu banyak macamnya. Ada yang mencuri, ya. Ada yang nyolong tadi katanya, ada yang merampok, ada yang begal katanya. Nah, sekarang kita akan fokus ke yang namanya ghasab. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, kita ini dulu. Oke, tujuan pembelajaran. Jadi hari ini ya kita belajar tentang ghasab. Apa tujuannya? Yang pertama adalah untuk mengerti, memahami apa itu yang namanya ghasab. Ya, jadi kita mengerti apa sih itu ghasab. Ya. Jadi apa beda dengan ini? Apa beda dengan ini? Nah, nanti kita akan mengerti. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua adalah kita nanti bisa memberikan contoh, misalnya ketika ada orang bertanya, ya, coba sebutkan contoh ghasab itu apa? Nah, nanti setelah belajar hari ini kita itu bisa memberikan contoh tentang perilaku ghasab. Dan yang ketiga kita bisa menjelaskan ciri-ciri tentang orang yang melakukan ghasab. Jadi 3 tujuan pembelajaran itu semoga bisa kita dapatkan melalui pembelajaran hari ini. Oke. Nah, ada yang bisa menjawab enggak kira-kira ya? Apa itu ghasab? Mengambil barang teman. Ada yang lain? Mencuri. Ada lagi? Membegal. Membegal. Urusan begal-begal ini sudah. Ya. Nah, apa itu ghasab? Ghasab itu, nah ini,
Secara bahasa, ghasab itu berasal dari bahasa Arab ghasabah. Apa artinya? Mengambil sesuatu dengan cara tapi ada kelanjutannya, dan juga dengan terang-terangan. Jadi ingat, ada dua kata kunci. Yang pertama adalah mengambil secara paksa. Yang kedua, secara terang-terangan. Ingat, ada dua kata kunci pengertian ghasab. Mengambil barang orang lain dengan cara paksa atau aniaya. Dan yang kedua adalah dengan terang-terangan. Secara istilah atau dalam konteks syariah, ghasab itu adalah menguasai hak orang lain secara paksa. Ya. Nah, selain itu di dalam fikih sunnah juga disebutkan, ya. Ada makalahnya. Ahdu syakhsin haqqa ghairihi wal istila'u alaihi udwanan wa qahrun anhu. Apa artinya? Mengambil hak orang lain dan menguasainya secara paksa. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, coba sekarang Pak Rizal tanya lagi, ya. Saya tutup ini. Nah, coba saya tanya, ya, yang bisa atau yang sudah paham bisa acung tangan ya. Oke. Sekarang Pak Rizal tanya, ada yang bisa menjelaskan apa itu ghasab? Coba Mas Jefril. Tidak masalah ya. Mengambil secara paksa barang orang lain dengan cara terang benderang. Ada yang lain? Coba Mbak Ines. Mengambil barang orang lain. Tidak ada kelanjutannya? Tanpa izin. Oke, ya. Jadi ingat sekali lagi, ghasab itu adalah menguasai barang orang lain atau mengambil hak orang lain secara paksa dan terang-terangan. Itu ghasab. Contoh misal, ya. Contoh misal. Nah, di sini misalnya ada, ya. Mbak Airin pegang bolpen misalnya, ya. Terus diambil sama Mas Jefril. Ada orangnya, tapi tidak pamit, tidak izin, langsung diambil, dipakai. Nah, itu namanya ghasab, ya. Apakah sama dengan ghasab? Apakah sama ghasab dengan mencuri? Tidak. Tidak ya. Jadi nanti kita akan jelaskan di belakang. Kenapa ghasab dan mencuri itu berbeda? Kita akan jelaskan di belakang. Oke. Nah, coba sekarang perhatikan. Nah, apa yang sedang terjadi kepada mereka? Mengambil boneka, sedih. Apalagi? Kecewa. Kenapa kecewa? Karena diambil. Apalagi? Menangis. Kenapa menangis? Apanya yang diambil? Boneka. Kenapa harus menangis kalau bonekanya diambil? Mengambil tanpa izin. Ada lagi? Apa? Diambil secara paksa, ya. Jadi bisa kita bayangkan, Mbak Ines misalnya pegang pentol, pegang sosis, ya. Lalu kemudian Mas Jefril datang atau Mas Rana datang, langsung diambil pentolnya, langsung dimakan. Kira-kira apa yang terjadi dengan Mbak Ines? Marah. Kalau tidak bisa marah misalnya, takut sama Mas Jefril misalnya, apa yang terjadi? Menangis. Nah, itu yang terjadi. Nah, itulah
kenapa WhatsApp itu tidak diperbolehkan. Oke, jadi ini contoh perilaku WhatsApp, ya. Contoh perilaku WhatsApp, ya. Misalnya memakai sandal, banyak enggak, ya. Ketika ke masjid misalnya, atau di tempat-tempat ibadah lainnya, kita ke masjid, misalnya sholat. Nah, terus ada temannya satunya datang, karena temannya pakai sepatu, tidak bawa sandal, dia langsung ambil sandal yang ada di sana. Kalah sandal lah, diambil sandalnya ya, tanpa izin, dipakai ambil wudu, ya. Itu namanya apa? WhatsApp. Boleh enggak? Tidak boleh. Ya. Mengambil tiptek, mengambil pensil, mengambil apapun punya temannya yang tidak berizin, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada temannya, itu namanya Kalau ada orangnya, Pak, misalnya saya ngambil tapi ada orangnya, Pak, gimana itu? Maksudnya ada orangnya, tapi diambil barangnya langsung, ya, diambil barangnya, boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh. Karena belum izin, ya. Jadi baik itu mau mengambil punya orang, baik itu mau meminjam atau lainnya, ketika itu menyangkut dengan hak orang lain, maka kita wajib terlebih dahulu untuk meminta izin, agar nanti tidak masuk dalam kategori WhatsApp. Oke, jadi ini coba sekarang Pak Rizal punya video ya, silahkan dilihat. Nah ya, bisa dilihat. Ada seorang remaja, pemuda yang sedang ke masjid. Nah, coba lihat. Coba itu lihat ya. Oke, Pak Rizal tanya, ya, apa yang terjadi itu? Sandalnya hilang, ya, sandalnya hilang. Di mana yang hilang? Di masjid, ya. Nah, itu salah satu contoh perilaku WhatsApp. Jadi ketika kita mau meminjam atau mengambil barang orang lain agar tidak masuk dalam kategori WhatsApp, maka kita wajib untuk meminta izin terlebih dahulu. Kalau tidak dikasih, berarti tidak boleh tidak boleh dipakai, ya. Baru kalau dikasih izin, misalnya, ya, misalnya Mbak Bella, Mas Rana, saya boleh pinjam tasnya enggak? Saya boleh pinjam bolpennya enggak? Saya boleh pinjam penghapusnya enggak? Nah, kalau misalnya Mas Rana bilang, oh iya silahkan, enggak apa-apa, maka silahkan dipakai, enggak apa-apa. Tapi kalau Mas Rana tidak memperbolehkan, maka itu tidak boleh, ya. Nah, ini, ya, ciri-ciri pelakunya, ya. Yang pertama, mengambil barang tanpa izin. Yang kedua,
Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, ada. Ya, jadi ada 6 ciri-ciri pelaku gosip. Ya, nah ini nanti di akhir nanti Pak Rizal akan berikan tes dari pengertian, contoh, ciri-ciri pelakunya akan Pak Rizal kasih tes dalam bentuk diskusi dan juga kuis. Ya, bawa HP kan sesuai dengan permintaan Pak Rizal? Oke, jadi nanti kita gunakan HP itu ya. Ya, coba lihat di depan. Nah, di sana ada kalimat gosip mencuri. Apakah sama? Tidak. Ya, sesuai dengan penjelasan di depan, maka gosip dan mencuri itu tidak sama. Kenapa tidak sama? Coba ya. Gosip itu adalah perbuatan mengambil barang orang lain secara paksa dan terang-terangan. Kalau mencuri, mengambil barang secara diam, ya, tanpa diketahui pemiliknya. Jadi contoh misal. Nah, di sini Mbak Wiwit punya sosis. Nah, terus kemudian karena Mbak Wiwit itu mau ke kamar mandi, nah, Mbak Wiwit keluar, keluar. Lalu setelah itu, ya, ada temennya salah satunya masuk ke kelas. Lalu, ada pentol, ada sosis. Nah, karena dia belum makan, lapar, diambil, dimakan. Ya. Nah, kemudian Mbak Wiwit datang dari kamar mandi. Datang, lalu dia kehilangan apa? Sosis. Nah, itu gosip apa mencuri? Mencuri. Hah? Ayo, itu gosip apa mencuri? Ayo. Gosip apa mencuri? Hah? Mencuri. Kenapa dikatakan mencuri? Mengambil secara diam, tanpa diketahui oleh pemilik barang. Kalau gosip itu ada orangnya, sedang duduk orangnya, diambil barangnya tanpa izin atau dengan cara paksa. Itu kok. Kalau mencuri tidak ada orangnya, barangnya ada, lalu kemudian diambil tanpa sepengetahuan orangnya. Itu namanya mencuri. Jadi tahu ya, paham ya apa yang dikatakan gosip, apa yang dikatakan mencuri. Sudah paham? Ya. Coba ajung tangan yang tahu apa yang dimaksud dengan mencuri. Coba Mbak Wiwit. Mencuri, mengambil barang secara diam-diam. Kalau gosip, Mbak Idin, mengambil secara paksa. Jangan lupa ada di belakangnya lagi terang-terangan. Jangan lupa, kan tadi sudah diberikan 2 kata kunci, mengambil secara paksa dan terang-terangan. Itu gosip. Kalau mencuri diam-diam dan tanpa sepengetahuan orang. Oke, ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Gosip dan mencuri. Apalagi memahami pengertian gosip, ya.
Yang kedua, kita belajar tentang contoh perilaku WhatsApp. Yang ketiga, kita tahu apa itu ciri-ciri orang yang melakukan WhatsApp, ya. Nah, untuk mengetes seberapa jauh pemahaman kalian, ya, Pak Rizal ingin membagi menjadi beberapa kelompok, ya. Iya, Pak. Oke. Kita akan bagi menjadi 1, 2, 3, 4. Ya, kita akan bagi menjadi 4 kelompok, ya. Nanti Pak Rizal akan campur, ya, akan campur sesuai dengan kelompok yang namanya heterogen. Apa itu heterogen? Kelompok yang terdiri dari berbagai jenis kelamin, ya. Tidak hanya putri-putri, tidak hanya putra, tapi nanti Pak Rizal akan campur, ya. Masih fokus? Coba kalau masih fokus, tepuk 1, 2, 3, 4. Tepuk 1, 4, 3, 4. 2 kali. Oke, ya. Masih fokus ya? Oke. Baik, Pak Rizal akan bagi. Ada 4 kelompok, berarti 4, 1, 2, 3, 4. Cowoknya akan Pak Rizal bagi menjadi 4. Ya. Saya tunjuk koordinatornya terlebih dahulu. Yang pertama Mas Rama, Mas Lisai, Mbak Zulfa, sama Mbak Ines. Ayo, baik, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Apa namanya? Nanti kalian diskusikan, ya. Sudah ada pertanyaannya di sana. Apa yang pertama? Apa perbedaan antara WhatsApp dan mencuri? Silakan diskusikan dengan temannya. Terus yang kedua, apa pentingnya meminta izin sebelum menggunakan barang orang lain? Nah, nanti kalian jawabannya dituliskan di situ. Setelahnya itu nanti bagi yang sudah selesai bisa presentasi ke depan, ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham bisa sambil ditanyakan. Ayo, monggo dipersilakan dikerjakan. Iya, gampang, itu kan sudah dijelaskan dari tadi. Perbedaan antara WhatsApp dan mencuri, ya. Kenapa? Nanti, ya. Ayo ditulis. Perbedaan WhatsApp itu bla 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 bla. Mencuri adalah bla 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 bla. Tuh. Ya, silakan didiskusikan bersama dengan temannya. Kalau ya pentingnya meminta izin. Nah, nanti bisa ditanyakan ke temannya. Menurut kalian penting nggak minta izin? Kalau kita minjem barang misalnya. Kalau penting kenapa? Nah, itu bisa ditanya ke teman sebangku kalian. Kalau ada yang sudah selesai, bisa disetorkan ke warisan, nanti bisa untuk dipresentasikan di depan kelas. Ya, gimana Mbak Ines? Sudah? Ya, yuk.
Oke, sudah ada yang sudah selesai? Oke, siapa yang mau presentasi duluan? Silakan Mbak Ines. Semuanya ke sini. Semuanya ke sini. Di sini. Ya. Silakan dibacakan ya. Ayo dibaca. Iya, ini dibaca jawabannya. Jawaban soal nomor 1. Gosap adalah tindakan mengambil barang secara terang-terangan dan diketahui oleh pemiliknya. Sedangkan mencuri adalah mengambil barang secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, silahkan Mas Jeffrey yang baca. Ya, sudah 2. Ayo tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Ines. Silakan duduk kembali. Silakan dibaca untuk yang pertama Mbak Wiwit dulu. WhatsApp. Gosap adalah mengambil barang secara terang-terangan atau menguasai hak orang lain. Selanjutnya Mbak Zulfa. Sedangkan mencuri adalah mengambil barang orang lain secara diam-diam tanpa pengetahuan. 2. Merupakan bentuk penghormatan terhadap hak milik orang lain. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Ya. Ya. Jadi untuk hari ini sudah rata-rata sudah banyak ya yang bisa menyimpulkan apa itu gosap, ya. Apa itu mencuri. Dan juga kita sudah bisa membedakan. Nah, sekarang Pak Rizal ya tanya, kalau kita sudah tahu apa itu gosap, kalau kita sudah tahu apa itu mencuri, nah, apakah kita akan tetap melakukan kedua-duanya? Oke. Kenapa? Karena dosa. Ada lagi? Karena tidak diperbolehkan. Sama siapa? Sama Allah. Kalau tidak diperbolehkan sama Allah, maka hukumnya berdosa. Jadi mulai hari ini yang biasanya suka mengambil bolpen punya teman, yang biasanya suka mengambil jajan punya teman, yang biasanya kalau ke masjid suka pakai sandal temannya tanpa izin, mulai hari ini jangan diulangi kembali. Setelah kita mempelajari tentang gosap, seperti yang Pak Rizal janjikan tadi, di akhir pembelajaran kita akan melakukan kuis, ya. Nah, untuk kuis ini kita akan pakai HP, ya. Silakan yang sudah bawa HP, silakan dibuka HP-nya. Ya. Silakan dibuka HP-nya. Pak Rizal buka dulu ya aplikasi Quizizz-nya. Kita pakai aplikasi Quizizz. Kan sudah pernah ya? Iya, Pak. Pak Rizal mulai. Kalau ada yang bahasa yang tidak dipahami, bisa sambil ditanyakan, ya.
Gimana? Selesai sudah? Oh, ya. Tepuk tangan untuk 3 nama yang sudah muncul di layar ya. Yang pertama ada Mbak Zulfa dengan poin 13.140. Yang kedua ada Mbak Naila dengan poin 11.240. Dan yang ketiga ada Mas Lisai Gemes. Lisai Gemes dengan nilai 10.060. Nah, oke. Tangan ya. Oke. Yang lain. Wah, tapi sudah rata-rata sudah benar semua ya. Sudah tidak ada yang nyampe 50%. Sudah di bawah 50% tingkat kebenarannya. Jadi, ya. Nanti mulai hari ini yang perlu kita tekankan adalah dengan kita mempelajari WhatsApp, yang pertama kita wajib menjaga amanah. Apa? Kita harus jujur. Dengan apa? Dengan cara ketika kita mau pinjam sesuatu punya teman, maka kita wajib untuk meminta izin terlebih dahulu. Yang kedua, ya, kita wajib menjaga hak orang lain. Tidak boleh mengambil hak orang lain kalau tanpa izin. Jadi mulai hari ini kita sudah mengerti apa itu WhatsApp, kita jauhi perilaku WhatsApp, ya. Oke. Jadi anak-anak untuk pembelajaran hari ini Pak Rizal cukupkan ya. Oke. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Sebelum Pak Rizal akhiri ya, kita tepuk semangat dulu. Oke. Tepuk semangat. Oke, terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya. Dan ingat, ya, ya. Yang kedua, harus pamit, harus izin ketika kita mau pakai barang orang lain. Sepakat ya? Sepakat ya? Siap ya? Siap. Oke. Baik, untuk pembelajaran hari ini Pak Rizal cukupkan, tapi jangan lupa kita tetap tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna jatibah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Firli wali walidayya amin birahmatika ya arhamar rahimin amin. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang dalil WhatsApp dan hukum WhatsApp. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk hari ini anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.